Halo sahabat UB TV, kembali lagi di program berita Newspoint. Program berita seputar Universitas Brawijaya, Malang Raya, dan informasi menarik di sekitar kita. Newspoint Highlight akan menyajikan rangkuman berita sepekan yang telah dipilih oleh tim redaksi untuk menemani akhir pekan pemirsa UB TV. Selamat menyaksikan dan inilah Newspoint Highlight yang akan dimulai dengan berita UB raih juara umum MTQ-MN ke-17 2023. Pemirsa, saya Abdul Muiz Nawawi melaporkan secara langsung di Samantakrida, Universitas Brawijaya. Pada hari ini acara closing MTQ-MN ke-17 tahun 2023 berjalan dengan lancar. Acara ini dimulai pada tanggal 4 November tahun 2023, yakni acara opening. Dan hari ini yakni pada tanggal 9 November tahun 2023 closing dan juga penyerahan hadiah. Perlu diketahui informasi yang saya dapatkan dari Dr. Gigi Miftahul Cahyati selaku Ketua Pelaksana menyampaikan bahwa jumlah peserta yang hadir sebanyak 2.285 peserta pada Lomba Musabaqah Tilawatil Quran ke-17 tahun 2023. Pemirsa, untuk penghargaan, apresiasi, ada sertifikat, piala, dan juga uang pembinaan. Dan perlu diketahui untuk juara umum MTQ-MN ke-17 tahun 2023 diraih oleh Universitas Brawijaya dengan total nilai 88. Di nomor 2 diraih oleh Universitas Negeri Malang dengan total nilai 50. Di nomor 3 Universitas Islam Indonesia dengan total nilai 41. Demikian yang dapat saya laporkan secara langsung dari Samantakrida, Universitas Brawijaya. Saya Abdul Muiz Nawawi, reporter Newspoint UB TV melaporkan. Universitas Brawijaya merasa bangga dan terhormat menjadi tuan rumah MTQ Mahasiswa Nasional ke-17 tahun 2023. Rektor Universitas Brawijaya, Profesor Widodo, pada sambutan pembukaan MTQ Mahasiswa Nasional mengaku Universitas Brawijaya berupaya maksimal untuk mensukseskan gelaran MTQ Mahasiswa tingkat nasional ini. Kita sangat senang dan mensupport kegiatan seperti hari ini. Dan ini adalah bagian terpenting bagi perguruan tinggi untuk mencetak kader-kader pembangunan Indonesia ke depan. Dan tentu perguruan tinggi berkewajiban mencetak SDM unggul di berbagai bidang, sains, teknologi, sosial, humaniora. Dan yang paling penting adalah seperti hari ini, bagaimana kader-kader generasi muda itu dia menguasai sains dan teknologi dan bidang masing-masing, tetapi dadanya ini berisi tentang nilai-nilai Qurani, nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan. Yang ini nanti akan menghasilkan kader-kader pembangunan, kader-kader sains dan teknologi yang akan menjadi pembeda bagi bangsa-bangsa lain di dunia. Dan kita berharap betul saudara-saudara generasi muda, mahasiswa yang hadir, yang mengikuti kegiatan ini, saudara-saudara akan menjadi, kita berharap betul menjadi kader-kader untuk mengubah peradaban. Tidak hanya di Indonesia, tetapi juga peradaban dunia. Widodo berharap melalui ajang MTQ Mahasiswa Nasional ini muncul generasi muda yang kuat dalam bidang akademik, intelektual, dan berhati nilai-nilai Al-Qur'ani. Generasi inilah yang diharapkan menjadi motor perubahan masa depan bangsa menuju Indonesia emas.
Pelaksanaan MTQ-MN ke-17 yang berlangsung di Universitas Brawijaya tidak hanya menjadi hajat UB, namun juga pemerintah kota setempat. Pemerintah Kota Malang memberikan dukungan terhadap kesuksesan pelaksanaan MTQ-MN. Staf ahli pemerintah Kota Malang, Ali Mulyanto, menjelaskan bahwa MTQ-MN menjadi kehormatan bagi pemerintah kota untuk memberikan dukungan kepada panitia. Ini sangat luar biasa berkaitan dengan bagaimana mahasiswa ini tidak hanya berkaitan dengan prestasi, tapi juga silaturahim dari teman-teman, dari anak-anak mahasiswa untuk berprestasi dan juga bersilaturahim di dalam rangka MTQ nasional di Brawijaya. Mungkin untuk dukungan Pemkot Malang ke MTQ MNUB ini apa? Jadi kami pada malam hari ini mengadakan gala dinner dan sekaligus pelantikan Dewan Hakim yang ada di MTQ MN yang di Brawijaya ini. Jadi seperti itu. Bentuknya misalnya banyak khalifah yang akan keliling Kota Malang pakai macito itu. Ya bisa nanti untuk dari kafilah nanti akan menggunakan macito Malang City Tour, itu ada bis dan itu bisa dimanfaatkan tur ke Malang sehingga nanti bisa mengetahui bagaimana tempat-tempat yang heritage di Kota Malang bisa menggunakan macito itu. Beberapa bentuk dukungan pemerintah kota berupa malam ta'aruf dan pelantikan Dewan Hakim, pengadaan bus macito untuk keliling kafilah agar mereka mengetahui potensi dan destinasi wisata di Kota Malang selama mengikuti kegiatan MTQ-MN. Diperkirakan lebih dari 2.600 peserta dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia hadir di UB untuk mengikuti MTQ-MN. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم Lantunan merdu ayat suci Al-Quran yang berlangsung dari Masjid Raden Patah tadi malam tidak hanya dari Qori disabilitas, namun juga dari para Dewan Hakim yang hadir. Terdapat 5 Dewan Hakim yang hadir dipimpin langsung oleh Profesor Sadi Akil Husain Al-Munawar sebagai Ketua Dewan Hakim. Secara bergantian para Dewan Hakim menyumbangkan suara merdunya dalam melantunkan ayat suci Al-Quran. Dengan kualitas di atas rata-rata, lantunan para Dewan Hakim ini menjadi penyemarak dalam kegiatan yang merupakan rangkaian MTQ-MN 2023. Perguruan tinggi di Malang turut ambil bagian dalam ajang MTQ-MN ke-17 di Universitas Brawijaya. Salah satunya datang dari kampus Tikes Widyagama Husada Malang yang mengirim puluhan kafilah. Menurut tim pendamping, Stikes Kusbandia pihaknya sangat senang dapat mengikuti ajang MTQ-MN di kampus UB sebagai sarana silaturahmi dan syiar Islam. Dari Stikes Widyagama kami mengirim total 22 mahasiswa untuk mengikuti hampir semua cabang. Jadi mungkin hanya sedikit cabang yang tidak kami ikuti. Mungkin ada pesan atau harapan dan mungkin tanggapan Ibu tentang MTQ-MN ini 2023 ini. Jadi MTQ-MN yang ke-2023 ini kan memang sudah rutinitas ya. Jadi kami setiap event selalu mengikuti gitu, dan besar harapan kami untuk bisa berpartisipasi gitu, bertemu dengan banyak kontingen yang lain dan bersilaturahim dan bisa mensyiarkan Islam dan Al-Quran.
Stikes Widyagama Husada Malang melibatkan para mahasiswanya untuk mengikuti berbagai lomba yang ada agar mereka dapat tampil dalam ajang nasional sebagai bagian dari pembinaan mahasiswa dan memperkuat silaturahmi antar mahasiswa dan perguruan tinggi. Seminar dan pameran teknologi tepat guna yang diadakan oleh LPPMUB menjadi media bagi para inovator untuk bertemu dengan industri dan pengguna. Dunia usaha dan industri merupakan pihak yang harus digandeng oleh kampus untuk melakukan hilirisasi produk. Hal ini ditegaskan oleh Wakil Rektor 4 UB Andi Kurniawan. Universitas Brawijaya itu memang berusaha untuk berkontribusi lebih dalam pengembangan sistem inovasi yang ada di Indonesia. Dan pengembangan sistem inovasi ini itu sangat tergantung dari kemana sebetulnya keunggulan-keunggulan UB dibangun. Nah, saat ini kita sudah banyak punya teknologi-teknologi, karya-karya dosen yang mungkin secara saintifik itu menarik dan bermanfaat. Nah, tantangan berikutnya bagaimana membuat mereka masuk ke dimensi hilirisasi, dimensi yang bisa digunakan di masyarakat. Dan menariknya kadang-kadang untuk bisa digunakan, teknologinya itu sebenarnya sudah cukup, jangan sampai over teknologi. Nah, untuk bisa mengetahui ini, jelas informasi dari mitra-mitra dunia usaha, dunia industri, itu menjadi informasi utama. Nah, acara-acara seperti ini dilakukan untuk menginisiasi kolaborasi dan komunikasi yang lebih strategis. Pameran ini diikuti oleh puluhan stand dari berbagai fakultas dan lembaga yang ada di UB. Pada pameran ini menyediakan berbagai hasil riset, teknologi tepat guna yang bermanfaat bagi dunia industri dan masyarakat. PT Inka sebagai BUMN bidang kereta api menggandeng Universitas Brawijaya dalam riset dan inovasi yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan industri. Salah satunya, menurut Inggit Wahyu Prasetyo, adalah river container yang digunakan untuk nelayan dalam laut. Kerjasama ini memberikan keuntungan bagi pelaku industri kelautan, terutama nelayan. PT Inka sebenarnya kita sudah ada beberapa bentuk kerjasama, diantaranya dengan Universitas Brawijaya kita juga sudah ada kerjasama untuk pembuatan refrigerator container. Itu kita untuk membantu UMKM terutama di bidang perikanan untuk bisa mendistribusikan dan menjaga kualitas produknya ketika dia melaut sampai dengan kembali ke darat itu supaya terjaga, sehingga ketika nanti dijual lebih lanjut atau diproses lebih lanjut mutunya tetap bagus. Sudah sejak kapan join dengan UB dan berapa produk, berapa teknologi yang kira-kira sudah kolaborasi dengan Inka? Seperti itu. Yang sudah terrealisasi itu tadi river container, terus kemudian kita juga ada dengan teknik elektro, ada kerjasama juga untuk penelitian terkait DC-DC converter untuk propulsinya kereta berpenggerak dari Inka. Nah, harapannya nanti ke depan kita bisa memproduksi propulsi sendiri, karena saat ini propulsi biasanya kita masih impor dari luar negeri. Selain itu, Inka juga bekerja sama dengan Fakultas Teknik untuk melakukan terobosan agar ketergantungan Inka terhadap produk luar negeri terus berkurang. Untuk itu, dunia industri senantiasa bergandengan tangan dengan kampus. Desa mandiri dalam hal pangan dan energi menjadi dua hal yang dapat diwujudkan dengan menggunakan teknologi tepat guna. Salah satu sumber energi yang dapat dimanfaatkan adalah tenaga surya yang masih belum dioptimalkan. Dengan menggunakan teknologi tepat guna, maka energi surya dapat dimaksimalkan untuk mencukupi kebutuhan pangan dan energi desa. Ini mengacu dari yang sudah kami lakukan dari pengaduan masyarakat, ya. Awalnya kan kami mengira bahwa desanya itu desa yang sangat tertinggal, ya. Ternyata desa yang kami datangi itu memiliki
banyak hal yang justru perlu kita contoh. Ya. Yang pertama dari aspek pangan. Dari aspek pangan, semuanya terpenuhi dari apa yang diproduksi di desa tersebut. Jadi misalkan minyak goreng, ya mereka buat sendiri. Bukan, ya ada yang dari bawah, tapi ada itu kasus-kasus khusus saja. Jadi mereka juga produksi minyak goreng dari kelapa cukup untuk kebutuhan mereka, karena harganya juga itu bisa bersaing dengan yang produk dibawa dari kota itu. Yang kedua beras. Beras mereka tercukupi dengan luas lahan yang 90 hektar, jumlah penduduk hanya 2.005 kalau tidak salah ya. Itu dari produksinya kalau panen 2 kali itu sudah tercukupi. Dari aspek energi ya, itu juga tercukupi. Kalau di bawah itu harga harga LPG yang 3 kg itu adalah 20.000, di lokasi itu adalah 80.000. Jadi ini kalau nanti ke depan itu misalkan dibuat untuk biogas, ini akan tergantikan semua. Artinya semua tercukupi dari daerah tersebut. Untuk kebutuhan sehari-hari, masak dan sebagainya, mereka gunakan kayu bakar. Desa energi menjadi penting untuk diwujudkan sebagai upaya untuk membangun ketahanan pangan dan energi bagi desa sehingga dapat lebih sejahtera dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitarnya.